Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Alyafi. Pada channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist tentang belajar data science dari awal, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang tersebut. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang control flow yang condition. Di video ini kita akan belajar tentang looping ya, ataupun pengulangan ataupun iterasi. Nah, notebook dan juga buku rujukan bisa teman-teman download di bawah dan bisa dijalankan di Jupyter Notebook ataupun Google Colab teman-teman ya. Kita pakai buku rujukan Python for Data Analysis yang second edition, bisa teman-teman download juga di bawah khusus untuk materi kali ini. Oke, kita mulai. Jadi apa itu looping? Jadi looping sebenarnya gimana si Python ini mengulang-ulang ya codingan kita, gitu kan? Kalau misalnya kita nulis satu-satu, ngeprint satu-satu kan lama ya, ataupun melelahkan gitu ibaratnya. Nah, pakai looping ini bisa diiterasi secara terus-menerus gitu ibaratnya, ataupun otomatis. Nah, looping itu sebenarnya ada dua. Nanti kita belajar satu-satu ya. Ada yang indefinite dan definite. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang range ya. Jadi range itu adalah function ya yang digunakan untuk membuat objek yang isinya collection of integer ya. Jadi isinya integer. Misal kita bikin range ya. Misal dari 0 sampai 10 gitu ya. Ini kita bisa bikin range. Nah, perlu diketahui kalau range ini adalah objek ya, jadi bukan list, bukan tuple dan lain-lain, tapi kita bisa merubahnya menjadi tipe-tipe data tersebut ya. Kita rubah dulu menjadi list dengan menggunakan list function, kemudian range, kemudian kita misal tadi 0 sampai 10 ya. Nah, dia berubah menjadi 0 sampai 10. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalnya ini kan saya tulis 10 ya. Kalau teman-teman ingat ya, seperti yang di video-video sebelumnya, teman-teman udah belajar tentang indexing. Jadi yang 10 ini tidak akan diikuti karena dia mulai dari 0 gitu ya. Kemudian dia juga bisa pakai straight ya, ataupun lengkap-lengkap ibaratnya. Misal range kemudian 0 sampai 10, kita mau lengkap berapa? 2. Defaultnya dia lengkap 1 ya, makanya tadi saya tidak tulis, tapi dia defaultnya itu lengkap 1. Kalau lengkap 2 jadi kayak gini, 0, 2, 4, 6, 8. Kita juga bisa reverse, list, kemudian range ya, sama konsepnya kayak indexing, negative indexing. Range misal dari misal dari 10 sampai 5 ya, min 1. Nah, dia akan seperti ini, atau sampai 0 deh biar kelihatan. Nah, dia akan minus 1 sampai 1 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam looping yang sebenarnya ya. Jadi ada dua sebenarnya, ada while loop dan for loop ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua tipe looping. Yang pertama itu indefinite atau looping yang mengulang-ulang codingan sampai kondisi tertentu atau kondisinya sudah terpenuhi. Itu yang namanya indefinite ya. Jadi secara tidak eksplisit ya, di berapa kali pengulangannya ditulis gitu ya. Ini kita kasih contoh biar teman-teman paham. Satu lagi tuh definite ya, nanti kita belajar juga tentang for. Nah, misal kita punya variabel n isinya 10. Nah, nulisnya gini. While ketika si n ini masih kurang dari 10 ya, kemudian kita print n, dan n sama dengan n ditambah 1 ya. N dikurang 10 ketika n 0 aja, sorry. Nah, ketika n 0 ya, kan n berarti 0 kurang dari 10 ya, masih true ya ibaratnya. Jadi kondisi ini itu masih true. Nah, terus dia akan ngeprint
ya 0, kemudian 0 ditambah 1 masuk ke looping yang selanjutnya. Jadi 1 masih kurang dari 10, oke di print. Kemudian 1 tambah 1, 2, oke masih di print. Sampai ke 9, ketika 9 ditambah 1 hasilnya 10, kan sudah false ya. 10 kurang dari 10 kan false gitu. Makanya sudah terpenuhi ya, sampai false gitu ibaratnya, baru dia berhenti gitu. Jadi sebenarnya bedanya indefinite dan definite, bedanya while loop dengan for loop ya, ketika kondisi sudah terpenuhi itu while loop, dan ketika for loop itu dia nggak, kita menyuruh si Python-nya ini sudah berapa kali pengulangannya itu kita tentukan di awal, nanti kita belajar nih. Kemudian kita coba buktikan kalau while loop itu ketika kondisinya sudah terpenuhi ya, misal 10 n 10, kemudian ketika 10 kurang dari 10 gitu misalnya, print, kemudian n, kemudian n sama dengan n plus 1, diupdate, jangan lupa. Nah, dia kan nggak akan ngeluarin apa-apa ya, karena tadi dia sudah terpenuhi ya, n-nya sudah false. Yang di sini kondisi yang pertama ini sudah false, dan dia makanya nggak akan ngejalanin print dan lain-lain yang ke bawahnya. Nah, kalau while loop intinya logikanya gitu. Jadi ininya nih harus true dulu sampai posisi tertentu ya, sampai looping tertentu dia false, baru dia akan berhenti gitu. Kita bikin looping juga bisa pakai list. Misal kita punya gorengan, misal apa ya, bakwan, kemudian kita punya cireng, punya tempe, kita punya tahu dan piscok, sama apa ya, ubi gitu ya, ubi. Nah, kita bisa gini, ketika, nah ini perlu teman-teman ingat juga ya, indeks sama dengan 0. Nah, gini, teman-teman kemarin udah belajar tentang gimana caranya melakukan indexing ya, dengan untuk ambil value di dalam list. Makanya ini kita masukkan indeksnya 0. Jadi gini, gorengan ya, kemudian indeks. Ketika ya indeksnya ya, hasil dari indexing nanti belum sama dengan piscok ya, nah nanti hasilnya kita print, kita terus looping gorengan indeks, dan indeksnya diupdate, indeks untuk looping selanjutnya. Nah, dia akan ngelooping ya, indeks 0 bakwan, indeks 1 cireng, indeks 2 tempe, indeks 3 tahu. Nah, pas mau ke piscok ya, karena dia udah false ya, piscok bukan sama dengan piscok kan false ya, maka dia tidak akan menjalankan print dan update index gitu. Kita juga bisa pakai tuple, misal biar cepet nih, gorengan, kemudian tuple, kita tulis gorengan, kemudian udah belajar juga ya cara membuat tuple, bisa kayak gitu caranya. Jangan lupa indeks sama dengan 0, ketika sama juga gorengan indeks ya, misal kita ganti bukan sama dengan ubi ya, ubi. Kita akan terus looping print gorengan indeks, dan indeksnya kita update sama 1. Nah, bakwan, cireng, tempe, tahu, piscok, ubi. Nah gitu teman-teman, jadi dia akan terus ngelooping ya sampai ubi gitu, karena pas dia gorengan indeksnya terakhir ya di ubi ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ketika indeksnya 5, oh ternyata sudah false karena ubi bukan sama dengan ubi ya,
ubi, makanya harusnya ubi sama dengan ubi ya, bukan tidak sama dengan gitu ya. Kita juga bisa pakai string, misal kita punya nama, misal Indonesia gitu ya. Terus kita while ketika nama ya belum index. Jangan lupa kita mau indexing, karena ngambil value harus pakai index. Indeksnya 0. Ketika nama indexingnya ya bukan A atau belum sampai A gitu ibaratnya ya, dia akan terus ngelooping nama index, kemudian indeksnya diupdate, index tambah 1, index apa nih, A is not string ya. Nah, Indonesia ya, jadi pas di terakhir A nya ini nggak bakal keluar ya, karena udah false, makanya print nama indeks ini nggak keluar gitu, karena kan salah ya kalau A bukan sama dengan A ya, harusnya A sama dengan A tuh. Kemudian dictionary ya, kita juga bisa, misal kita punya data pelanggan, bikinnya teman udah tahu kan ya, misal Agus beli gorengannya 7, kemudian Nia beli gorengannya 5, kemudian kita punya Nisa beli gorengannya 10, kita punya Dika beli gorengannya 8 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan dictionary itu harus dirubah menjadi list dulu ya. Teman-teman kan udah belajar ya cara ngambil value dan ngambil keys. Kita rubah dulu keysnya, dictionary pelanggan keys ya, untuk ngambil keysnya, kemudian value, untuk ngambil value nya kita buat juga. Nggak apa-apa nih teman-teman, pelan-pelan aja biar teman-teman paham. Kemudian kita while ketika key ya index, karena key ini udah bentuknya list ya, ketika key indexnya bukan sama dengan hasil key-nya, bukan sama dengan siapa, misalnya Nisa deh, Nisa, kita akan looping terus. Tambahin lagi deh biar kelihatan ya, kalau dikit kayaknya nggak terlalu kelihatan. Misalnya Tika dia beli 9, ini ganti jadi Dika, dia akan terus key index dan key lagi value, kemudian index gitu. Jangan lupa diupdate ya indeksnya, index sama dengan index plus 1. Values. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dia ntar akan ngambil, karena key gitu kan isinya Agus, Nia, Nisa, Dika, dan Tika. Kemudian value itu kan isinya 7, 5, 10, 8, 9. Ini sebenarnya trik aja buat ngambil dictionary. Nah, jadi kita berubah dulu ya si key-nya ini menjadi list, kemudian kita menggunakan indexing gitu. Oke. Kemudian bisa juga ya while loop dengan else. Jadi isinya gini, misal tadi ya n-nya 0 deh, ketika n-nya masih kurang dari 0, kita akan terus looping, hasilkan n-nya diupdate, else, nah dia akan ngeprint ketika selesai. Jadi selesai looping. Nah, dia akan terus ngelooping sampai nanti terakhir dia ngeprint selesai looping. Nah, kalau misalnya tadi ya, misalnya nih saya ganti jadi 0, dia akan langsung selesai looping tuh ya, karena dia tidak akan menjalankan ya, karena ininya udah false ya, dia langsung ambil yang else, dia langsung menjalankan yang else gitu teman-teman. Nah, terus bisa juga
pakai statement ya. Jadi sebenarnya itu bisa digabungin pakai apa aja ya, while sama for itu pakai statement atau pakai yang lain-lain itu bisa. Ini nggak harus ngeprint juga ya, bisa juga yang lain, cuman ini biar teman-teman paham. Misal tadi n sama dengan 0 deh ya. Kemudian ketika n masih kurang dari 10, kita akan terus looping. Kita akan terus looping dan diupdate ya, n sama dengan n plus 1. Nah, kita masukin if-nya. If ketika ya, jika n-nya itu sudah sampai, ini 20 aja, 15. Ketika n-nya sudah sampai 5 ya, terus kita mau print misal 5 gitu ya. Nah, dia akan ngeprint di 5 gitu. Kemudian kita juga bisa tambahin else di sini ketika selesai atau ketika dia udah false, dia akan selesai gitu ya. Nah, kita juga tambahin teman-teman if-nya, nambah lagi di sini bisa if n sama dengan 10. Ketika n-nya sudah 10, kita akan melakukan apa? Print. Kita akan ngeprint 10 misal. Nah, logiknya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga membuat while loop di dalam while loop ya, atau nested while loop. Jadi misal kita punya nilai n 0, ketika n masih kurang dari 10, kita akan print terus. Jangan lupa diupdate n plus 1 ya. Dan kita misalnya punya m juga 0, kemudian ketika m masih kurang dari 10, jangan 10 ya, kebanyakan ya, 5 aja, 5 ya. Kemudian kita print n, kemudian n nya jangan lupa di update setiap looping. Nah, dia akan menghasilkan 5 kali loopingan. Biar gini nih, biar kelihatan ya, ini disebutnya outer looping. Nah, gini, jadi dia akan ngulangin dulu yang di dalam di 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5 yang di dalam dulu nih, yang si m, kemudian nanti dia ngeluarin outer gitu. Kemudian dia looping lagi selanjutnya, baru ngeluarin outer yang kedua, yang ketiga, dan kelima. Kalau misalnya ini saya ganti 10, dia akan sampai 10 kali. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman kan tadi udah dijelasin juga kalau misalnya looping itu ada 2 ya, indefinite dan definite ya. Indefinite itu ada di si while ya, ketika kondisinya sudah terpenuhi sesuai yang kita inginkan atau sudah false gitu ya, dia akan berhenti loopingannya atau pengulangannya. Nah, kalau for loop itu yang definite ya, jadi secara eksplisit ya, secara jelas, secara gamblang kita tahu kapan dia akan berakhir gitu ibaratnya. Misal kita punya gini, for I in, pakai range ya, pakai range dulu 0 sampai 10 ya, kita print I, dia akan ngeluarin 0 sampai 9 ya, karena tadi kan 10 nya nggak ngikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia akan untuk setiap gitu bacanya ya, untuk setiap range dari 0 sampai 10 kita akan ngeprint ya, untuk setiap nilai yang ada di range 0 sampai 10 kita akan ngeprint. Jadi dia akan ngeprint 1 ya, 0 pertama, kemudian dia akan ngeprint 2 ya, ngeprint 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, kita juga bisa contoh for loop dengan list, bisa juga nih. Misal tadi kita punya gorengan kalau nggak salah ya, kita tampilin dulu gorengan. Nah, gini kan gorengan, ini tuple ya, kita rubah dulu gorengan, list, kemudian gorengan.
Nah, kita bisa ngambil semua jadi gini, for I in gorengan ya, print I ini nggak harus I ya, bisa aja bebas apa aja gitu ya. Nah, dia akan ngeprint semua nilai ataupun value yang ada di variabel gorengan. Nah, I ini itu namanya variabel ataupun value yang mau kita ambil ibaratnya gitu ya. Nah, kalau gorengan nih si variabelnya ataupun objeknya gitu, objek yang mau kita ulang-ulang terus isinya gitu. Kemudian tuple, tadi gorengan kita bikin lagi jadi tuple ya, gorengan. Kemudian for I in gorengan ya, untuk setiap, bacanya gini, untuk setiap value ya ataupun nilai yang ada di dalam gorengan kita akan gitu ya, kita akan ngeprint. Nah gitu, ini kita sebenarnya bisa di apa-apa ya, nggak harus ngeprint juga sebenarnya, cuman ini yang paling kelihatan, yang mudah gitu lah ya awal-awal. Ini bisa juga gini ya, bisa juga misal ditambahin misal produk, nama produk misalnya, nama, kemudian bisa juga gini, nama bakwan gitu, bisa kayak gitu. Kemudian pakai string juga bisa tadi ya, kita punya tadi yang namanya variabel nama kalau nggak salah ya. Nah, Indonesia tuh kan isinya string, jadi kita bisa gini, for I in nama ya, untuk setiap ya itu betul ya, untuk setiap value atau nilai yang ada di dalam nama, variabel nama, kita mau looping. Nah, kenapa dia disebutnya definite? Karena kita udah tahu kan ujungnya di mana gitu ya, ujungnya ya di A ini ya, panjangnya ini gitu, berapa kali di looping ya sesuai dengan panjangnya si variabel tersebut gitu. Kemudian bisa juga dengan dictionary guys, jadi misal kita bikin dictionary, kita punya data pelanggan kayaknya tadi udah ada ya, tadi kan dari pelanggan, coba nah ini kan ada nih, kita misalnya for I in pelanggan, kemudian nah ini yang serunya gini, saya print, kalau saya cuma nulis I ya, dia akan keluar cuman si key-nya doang ya, si key-nya doang, ini cuman Agus, Nia, Nisa, Dika, dan Tika. Gimana cara ngambil yang value-nya, kayak waktu itu kita belajar, kita pelanggan, masukkan si nama key-nya, jadi masukin I-nya gitu ya, ini nanti akan keluar Agus 7, Nia 5, Dika, dan seterusnya gitu. Kemudian kita juga bisa contoh for loop ya, dengan kalau misalnya kita mau ngambil values doang gitu ibaratnya, misalnya kita cuma mau ngambil 7, 5, 10, 8, dan 9, for I in ya pelanggan dot values ya, teman-teman udah belajar juga ini di video sebelumnya, kita mau ngeprint yang keluar 7, 5, dan seterusnya. Kemudian kita bisa pakai items ya, tadi kan ngambilnya kayak gini ya, pakai I di dalam pelanggan I, kita juga bisa pakai, kita lihat dulu biar teman-teman lihat pelanggan ya, kita bisa gini, pelanggan pelanggan lagi apa namanya, setiap I in pelanggan dot items ya, kemudian print. Nah bedanya kan tadi kayak gini ya, ini bedanya hampir mirip kayak unpacking, misal AIJ ya. Nah dia bisa juga kayak gini, dia ini akan mengambil Agus, Nia, Nisa, Dika, dan Tika, atau mengambil key-nya, kemudian J ini akan mengambil value-nya, jadi 7, 5, 10, 8, 9, dia akan ada kalau misalnya di print I dan J ya, I sama J hasilnya kayak gini gitu. Kemudian kita bisa juga unpacking, misal kita punya daftar, nah, misal Agus beli 7 misalnya, ini tuple, nested tuple ya, kalau teman-teman ingat, kita beli 10,
kemudian Dika beli 6, kemudian siapa lagi ya, misal Dika beli 6, kemudian Sarah beli 8 ya. Kita punya variabel daftar, kemudian for ya, hampir mirip kayak si dictionary ya caranya. Nah ini caranya unpacking kalau kayak gini, teman-teman belajar in langsung aja daftar, kemudian print, kemudian sama IJ gitu ya. Dia akan mengeluarkan gitu ya, unpacking. Agus dengan I, kemudian Tika dan Sarah, kemudian J nya jadi 7, 10, 6, dan 8 itu guys. Kemudian contoh for loop dengan else bisa juga sama kayak logiknya, hampir sama kayak si while ya. Misal ketika for I in range aja, pakai range, in range misal 0 sampai 10, kemudian kita mau print I ya, else dia akan ngeprint ketika selesai looping 0 sampai 9, kemudian dia akan menuliskan selesai looping gitu guys. Kemudian next state ya, atau loop ya, di dalam loop sama konsepnya. Misal for I in range saja sama, range 0 sampai 10 gitu ya. Kemudian kita mau print I nya, nah kita mau looping lagi for J ya, in range misalnya ya banyak 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5, 0 sampai 5, kemudian kita print J ya, ingat. Nah dia kan kayak gini. Nah ini kita biar teman-teman lihat kayak tadi ya, ini jangan I, kita ganti aja jadi outer. Nah gitu ya, jadi akan ngelooping dulu yang 5 nih, 0, 1, 2, 3, 4 nah, kemudian dia ngeprint outer, kemudian dia looping lagi yang selanjutnya gitu sampai 10 kali ya, karena ini 10. Kalau misalnya saya ganti jadi 5, dia akan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 gitu guys. Nah kemudian contoh if statement di dalam for loop bisa juga logiknya sama kayak yang di while ya. Jadi misal for I in range ya 0 sampai 10 deh, 0 sampai 10, kemudian kita print I-nya, dan kita mau nambahin apa, misalnya if jika I ya adalah 5, kita akan print sudah setengah jalan gitu. Nah itu kan 0, 1, 2, 3, 4, terus dia ngeprint sudah setengah jalan, terus lanjut lagi 5, 6, 7, 8 gitu guys. Bisa juga ditambahin lagi, misalnya if I sama dengan 8, terus kita mau print lagi, print kemudian hampir sampai. Kemudian kita juga bisa tambahin di sini else, kemudian print selesai looping, bisa juga itu. Nah kita juga bisa tambahin di sini else, nanti misal else gini. Nah dia akan kayak gitu guys, dia akan ngambil karena dia kan bukan range yang misal nih pertama kan bukan 5, dia akan ngeprint pertama, terus ke yang kedua dia bukan 5 sampai ke 5, dia di sini nih gitu. Dia akan ngeprint terus sampai dia kondisi yang ini terpenuhi gitu ya, karena kan else gitu ya cara kerjanya. Dia akan melakukan tindakan ketika if-nya tidak terpenuhi gitu ibaratnya. Nah, terus ada yang namanya terminated statement ya, atau bisa dibilang conditional statement. Ada continue, break, dan pass. Nah, kita coba contoh break. Misal
for I in range ya. Untuk semua nilai ya antara range 0 sampai 10 ya. Kemudian kita print i-nya. Nah, kemudian kita mau misal ketika nilainya sudah i-nya sudah sampai 5, kita mau stop. Nah, jadi dia akan stop 0 1 2 3 4 ya. Gitu guys. Ketika dia udah sampai yang kelima 0 ya 1 2 3 4 5 ya, ketika loopingannya sudah 5 kali dia akan berhenti gitu guys. Kemudian bedanya dengan continue, jadi misal for I in dengan di print di copy aja biar cepet guys. Nah, tinggal diganti di continue. Tuh, bedanya kalau di continue si yang kelima nih, angka 5 nggak bakal di print sama dia. Jadi ibaratnya kayak di skip gitu. Jadi sebenarnya nggak di skip, dia sebenarnya di berhenti terus lanjut lagi gitu ibaratnya. Berhenti di 5 terus lanjut lagi loopingannya. Ya bisa dibilang di skip lah ya. Dan kalau misalnya pas, ya artinya pas berarti dilewatin aja. Nggak ada tindakan apa-apa gitu. Nah gunanya sebenarnya kalau kayak gini, ketika nanti teman-teman menggunakan atau membuat function ya ataupun fungsi, kan nanti mungkin ya tidak diharapkan ada kendala ataupun ada error, kita bisa pakai pass ya ataupun continue dan break gitu. Nah ini sebenarnya bisa digabung apa aja ya, for, while dan lain-lain, bisa digabung dengan if, digabung dengan yang lain-lain. Teman-teman bisa eksplorasi lagi, cuman cara logiknya seperti itu untuk penggunaan looping ya di dalam Python. Teman-teman bisa cek lagi di notebooknya yang saya taruh di link di bawah, bisa latihan di rumah, dan bisa cek juga buku yang saya menjadi rujukan untuk materi kali ini di link deskripsi juga. Oke, mungkin itu dulu untuk video looping kali ini. Video selanjutnya kita akan belajar control flow juga ya, yang terakhir tentang function. Oke, mungkin video ini juga cukup lama ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman belajar pelan-pelan aja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.